Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video episode Jejak Kaki Pelopor, di mana video ini akan melihat bagaimana pionir atau pelopor dari gereja Advent memperjuangkan imannya, bahkan bisa mengorganisir satu gereja yang berkembang dengan pesat hingga pada saat ini. Ketika kita sudah mempelajari banyak tokoh, maka saya ajak Anda kembali untuk mempelajari satu tokoh wanita yang mempunyai peran yang sangat besar dalam meyakinkan Joseph Bates, sehingga itu berefek kepada keyakinan Ellen G. White untuk memelihara Sabat. Siapa dia? Dia adalah Rachel Oakes. Kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh fokus pada saat ini kepada satu wanita yang gigih, yang walaupun ditimpa banyak masalah, bahkan ditinggal suaminya, dia tetap yakin bahwa kebenaran Tuhan akan hari Sabat tertulis di Alkitab. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin. Rachel Oakes Preston. Kenapa namanya Rachel Oakes Preston? Rachel Oakes dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1809 di Vernon dengan nama Rachel Harris. Dan dia adalah seorang baptis hari ke-7. Ternyata bukan Advent, ada juga baptis hari ke-7. Bahkan yang paling terkenal adalah dia bisa meyakinkan atau membujuk sekelompok Advent hari pertama. Kembali kita masuk kepada Advent hari pertama itu, Advent yang melihara hari pertama, orang-orang yang menunggu tanggal Yesus kedua kali tapi memelihara hari pertama, untuk menerima hari Sabat. Bukannya Sabat hari Minggu, tapi hari Sabat sebagai hari Sabat. Dan kelompok ini nanti menjadi salah satu ujung tombak berdirinya gereja Masih Advent hari ke-7. Lahir di Vernon, Rachel, putri Sylvanus Harris, pertama kali bergabung dengan gereja Metodis ketika dia menikahi Amory Oakes. Itu sebabnya namanya menjadi Rachel Oakes. Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang putri bernama Rachel Delight, atau dipanggil dengan Delight. Bahkan segera setelah Delight lahir, keluarga Oakes pindah ke Verona, New York. Namun malang tak dapat ditolak. Setelah mereka tiba di Verona, New York, Amory jatuh sakit dan meninggal segera setelah itu. Nah, sebagai orang yang menunggu Tuhan Yesus kedua kali, ia mulai mempelajari 10 perintah. Namun dia terperangah, terkejut, syok ketika dia masuk kepada perintah keempat yang berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allahmu. Rachel lama memikirkan, mempertimbangkan hal itu. Bahkan dia mengatakan, kenapa kami harus beribadah pada hari Minggu, sedangkan Alkitab katakan pada hari Sabat. Itu sebabnya nantinya dia akan menjadi pelopor, salah satu pelopor pendirinya gereja Advent. Nah, setelah bertobat dalam iman Advent, Rachel mulai lebih tertarik dengan 10 perintah. Nah, dia pindah ke Washington, sebuah desa di New Hampshire, bersama putrinya Delight, yang pada saat itu menerima panggilan untuk mengajar di sana. Bahkan satu kali Rachel menghadiri sebuah kebaktian gereja di New Hampshire, di mana Mr. Wheeler berkhutbah tentang menghormati perintah-perintah atau hukum Allah. Ini masih pada masa ketika belum banyak orang beribadah pada hari Sabat, tapi Rachel melakukannya. Ada satu kisah sehubungan dengan ini. Di sebuah desa kecil yang bernama Washington di pegunungan negara bagian Hampshire, hidup beberapa Advent. Mereka menyukai Tuhan dan selalu berbicara dengan tetangga dan
teman tentang betapa indahnya mengetahui bahwa Yesus akan datang untuk mengambil anak-anaknya ke surga. Ini merupakan pengaruh dari khotbah Miller. Namun ketika Rachel dan Delight datang ke desa tersebut, dan Delight mengajar di sana dan tinggal di sana, orang-orang di Washington Village, di Washington itu memperhatikan ada sesuatu yang aneh, yang lain, yang unik dari kedua ibu dan anak ini. Apa keunikannya? Setiap hari Sabat atau hari Sabtu, ketika semua orang di pedesaan ada sibuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, belanja, memasak, dan memanggang, dan melakukan pekerjaan ekstra lainnya, Rachel dan Delight Oaks tidak melakukan hal tersebut. Bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya. Apa itu, saudaraku? Mereka tinggal diam di rumah, tidak mencuci, membaca Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Pada pagi hari atau sore hari, terkadang mereka pergi jalan-jalan di pedesaan menikmati ciptaan Tuhan. Dan mereka memberitahu orang-orang kenapa mereka melihara hari Sabat atau hari ke-7 dalam seminggu. Namun di lain hal, mereka juga pergi beribadah pada hari Minggu sama teman-teman sedesanya. Mereka juga mengetahui kabar William Miller dari teman-temannya yang bergereja pada hari pertama atau Advent hari pertama. Walaupun Delight dan Rachel Oaks sudah mengetahuinya, namun Delight baru mendengar hal tersebut. Nah, titik baliknya di sini, saudara. Suatu hari saat menghadiri Christian Brethren Church di New Hampshire, mereka mendengar pendeta mengatakan bahwa jika mereka mencintai Yesus, maka mereka harus mematuhi perintah-perintahnya. Apa yang dia katakan mengecewakan Rachel Oaks, karena orang-orang di gereja itu tidak memelihara perintah keempat, perintah yang memerintahkan untuk mempertahankan hari ke-7 sebagai hari suci. Dan Rachel mencoba menyampaikan pandangan tersebut. Namun jemaat di sana yang merupakan Millerites atau pengikut Miller belum fokus kepada kebaktian, jadi fokus kepada kedatangan Yesus. Bahkan kemudian pendeta setempat mengunjungi Nyonya Oaks. Dia memberitahukan bahwa dia pada waktu mengajarkan hal itu sangat kesal ketika Nyonya Oaks menanyakan hal itu. Dia katakan, saya hampir berdiri gereja untuk memberitahu Anda bahwa Anda dan orang-orang gereja tidak menaati perintah Yesus. Itu kata Nyonya Oaks. Lalu pendeta berkata, apa maksudmu? Oaks dengan lantang mengatakan, Anda tidak mematuhi perintah keempat. Kemudian dia menunjukkan kepadanya dari Alkitab bahwa kita harus melihara hari ke-7. Dan Sabat bukanlah hari Minggu, tapi Minggu itu hari pertama dalam seminggu. Pendeta itu tidak pernah memikirkannya, tapi dia bisa melihat kebenaran tersebut. Dan Rachel Oaks terus belajar Alkitab. Orang-orang di desa pun sangat terperangah ketika Rachel berdiri mengatakan Sabat adalah hari perhentian. Bahkan banyak orang desa tersebut menyelidiki Alkitab. Bahkan mereka punya kesimpulan bahwa Sabtu adalah hari yang tepat untuk pergi ke gereja. Kemudian suatu hari Minggu, seorang pemuda bernama William Farnsworth berdiri di gereja dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi saya bisa melihat bahwa memelihara hari Sabat adalah hal yang benar, dan mulai sekarang aku akan melakukannya. Dan yang luar biasa, ketika orang masih kaget oleh pernyataan tersebut di depan umat-umat, adik dari William Farnsworth kemudian berkata, aku juga ingin memelihara hari Sabat. Namanya Cyrus Farnsworth. Saya mau informasikan bahwa Cyrus Farnsworth ini nantinya akan menikahi anak dari Rachel Oaks, yaitu Delight Oaks. Nah, Cyrus Farnsworth mengatakan begini, aku juga ingin memelihara kebenaran Sabat. Maka satu demi satu, Advent di Washington, New Hampshire, mulai untuk memelihara hari Sabat yang benar. Dan segera gereja kecil
mereka bangun di sana. Dan itu menjadi gereja Masih Advent hari ke-7. Dan mereka mengubah perbaktian dari minggu ke hari Sabat. Hal yang sangat luar biasa dari Rachel and Delight Oaks. Nah, ketika perubahan di desa tersebut terdengar oleh Joseph Bates, saudara tahu siapa Joseph Bates yang kita sudah pelajari? Maka dalam hati dia berkata, aku mendengar orang-orang di sana memelihara hari Sabtu sebagai hari Sabat. Dan aku harus pergi melihat apa yang terjadi. Bates pun pergi ke sana dan tiba larut malam. Lalu Bates segera menemui pendeta itu. Dan mereka diskusi. Tulisan atau bukunya mengatakan bahwa mereka diskusi terus mengenai Sabat hingga matahari terbit di pagi hari dan ayam berkokok. Nah, dan Bates pun semakin yakin bahwa Sabat merupakan hari ke-7. Suatu hal yang luar biasa akibat pengaruh Rachel yang berani menobatkan satu kampung untuk melihara hari Sabat membuat Bates semakin yakin. Maka ketika Bates pulang ke kotanya, maka salah seorang temannya menyapanya di jalan. Selamat siang Kapten Bates, apa kabarnya? Joseph Bates dengan lantang menjawab, kabarnya adalah Sabat hari ke-7. Wow. Saudara-saudaraku, teman-temannya heran. Lalu Bates mengatakan, aku harus pulang dan belajar Alkitab dan lihat apakah itu benar. Saya mempelajarinya dan ia mulai melihara Sabat juga. Coba. Iya, siapa? Temannya mulai melihara hari Sabat. Kemudian Joseph Bates berbicara pada semua orang tentang Sabat yang benar. Dan meskipun beberapa orang mengatakan dia gila, bahkan ada yang mengatakan dia seorang pemarah, maka Joseph Bates terus beribadah pada hari Sabat. Tentu saja Kapten Bates ingin teman-temannya yang berkulit putih mendengarkan tentang apa yang pelajari. Walaupun ketika itu disampaikan kepada Ellen G. White, Ellen G. White masih mengatakan hal itu tidak penting. Karena ingat, mereka masih fokus kepada menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada saat itu Ellen White juga masih merupakan Advent hari pertama. Saudara-saudara, ketika saya mengatakan dalam video-video saya, loh borrow, dia masih dibayar dengan ham atau daging babi. Itu situasi ketika mereka masih Advent hari pertama atau orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali yang beribadah pada hari pertama. Demikian juga dengan Ellen G. White. Ellen G. White katakan, itu belum terlalu penting. Kita fokus menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun, saya akan masukkan di sini, suatu hari Ellen G. White mendapatkan visi penglihatan, di mana dia melihat tabernakel atau Ka'bah di sorga terbuka. Seorang malaikat menyuruhnya untuk melihat apa di dalam tabernakel tersebut. Tepat di tempat yang maha kudus, Yesus membuka tabut yang seperti kotak yang indah di sana. Dan melihat batu-batu tempat Allah menulis 10 perintah. 2 loh batu maksudnya ya. Di sekitar perintah keempat, itu apa yang keempat? Ingat dan kudus hari Sabat. Ellen G. White melihat ada cahaya terang yang indah bersinar. Dengan kata lain, ketika 10 hukum itu ada, kemudian dia melihat semua tulisan jelas, namun di hukum 4 seperti ada cahaya, sinar, terang yang mengindikasikan bahwa apa, saudara? Ellen G. White harus fokus kepada hari Sabat. Dan ketika Ellen G. White melihat ini, dia tahu bahwa Tuhan ingin kita menyimpan, bahkan melihara perintah ini dan juga yang lainnya. Lalu dia dan James mulai menjalankan hari Sabat dan mengajar orang lain untuk menjaganya juga. Saudara-saudaraku, inilah keajaiban Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi masing-masing kita. Namun saudara lihat, ketika seorang wanita, janda, Rachel Harris Oaks, bisa membuat suatu pengaruh kepada Joseph Bates, teman-teman sekampung. Bahkan itu berefek kepada Ellen G. White yang tadinya belum menganggap Sabat sebagai hal yang penting. Peristiwa itu terjadi pada tanggal
3 April 1847, atau 3 tahun setelah The Great Disappointment. Ketika Ellen White melihat satu penglihatan bagaimana hukum Allah di Ka'bah surgawi dengan cahaya sinar terang di sekitar hukum keempat. Bahkan dikatakan dalam tulisan ini, penglihatan itu membawa dia lebih mengerti bagaimana pentingnya sahabat tersebut dan merasa yakin untuk mengajarkan itu kepada Adventist. Saudara bisa lihat itu di Early Writings halaman 32 sampai 35. Nah, karena pengaruh Rachel Oakes, Frederick Wheeler, seorang pendeta gereja Episkopal Metodis yang diurapi menjadi Advent nantinya, dan jadi pendeta Advent yang melihara sahabat, sangat terkesan, bahkan mengundang William Miller berkhotbah di sana. Khotbah pertamanya pada hari Sabat kepada jemaat Christian Brethren. Ingat, saudaraku, satu gereja yang tadi beribadah pada hari pertama menjadi beribadah pada hari ketujuh atau hari Sabat. Dan William Miller pun berkhotbah dengan semangat di sana. Dan yang luar biasa, Rachel Oakes membuat seorang pemuda bernama William Farnsworth bersuara keras, yang tadi saudara bahkan menyatakan di depan umum bahwa dia akan memelihara hari apa, saudaraku? Hari Sabat. Saya sangat terberkati membaca kisah ini, saudara. Farnsworth mengatakan begini, saudara-saudara Kristen, bahwa keyakinan saya Sabtu merupakan hari ketujuh adalah hari apa? Sabat. Kedepannya adiknya, yaitu Cyrus Farnsworth, akhirnya menjadi suami dari putri Rachel Oakes, yaitu Delight Oakes. Kesungguh-sungguhan mereka dan beberapa orang lainnya membuat keputusan berani mereka di depan umum untuk memelihara hari Sabat, membuat pengikut Sabat hari ketujuh semakin besar di tempat itu. Di akhir hidupnya, Rachel Harris Oakes menikahi Nathan T. Preston. Itu sebabnya dia disebut sebagai apa? Rachel Oakes Preston. Rachel Oakes Preston meninggal pada tanggal 1 Februari 1868 dalam usia yang masih muda. Saudara-saudaraku, nama Rachel Oakes termasuk di dalam The Pioneers atau pelopor gereja Advent, dan mereka merupakan inspirasi bagi setiap orang di gereja yang kita kasih ini. Rachel Oakes dan legasinya atau warisannya akan tetap abadi hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara-saudaraku, slide berikut menunjukkan bagaimana Rachel Oakes termasuk di dalam gereja Advent. Saya hanya bertanya kepada kita, ketika saudara mengetahui bagaimana peran dari Rachel Oakes, ketika dia bisa menobatkan satu kampung, apa peran kita? Sejauh mana kita berperan untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali? Saya berharap pada kebaktian permintaan doa ini, Rachel Oakes akan menjadi satu nama yang boleh dijadikan sebagai suatu inspirasi bahwa Tuhan menjadikan dia sebagai alatnya. Bahkan dia membuat Joseph Bates, Ellen White, dan yang paling luar biasa, satu kampung di New Hampshire menjadi Advent. Tuhan sedang memanggil Anda. Tuhan sekarang sedang memanggil kita. Pertanyaannya, maukah kita menerima panggilan dan mengatakan, ya Tuhan, ya Yesus, aku akan melakukan pekerjaanku. Dan saya mau dengan yakin dan percaya menjadi pengikutmu yang setia. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, ketika Rachel Oakes, Delight Oakes menjadi inspirator bagi seluruh kampung untuk melihara hari Sabat, maka kami pun boleh melihat
Rachel Oaks juga inspirator bagi kami untuk tetap meneguhkan iman kami sebagai pemelihara hari Sabat. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, berkati para pemirsa dan keluarganya, berkati semua rakyat Indonesia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan bantu kami untuk melewatinya. Bapa di sorga, pertemukan pada pertemuan berikutnya. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin.